Raut wajah kesedihan begitu terpancar dari wajah pendeta Glenn Immanuel Sanjaya, kekasih Melita Sidabutar, pada hari dimakamkan wanita yang dicintainya tersebut. Tetap berusaha tegar, meski jauh di dalam hatinya memendam kesedihan yang begitu luar biasa. Beberapa momen cukup mengiris hati juga sempat tertangkap saat prosesi pemakaman Melita yang ternyata disemayamkan bersebelahan dengan sang kakak Melisa Sidabutar yang sudah lebih dari 3 tahun meninggalkan adiknya tersebut. Lantas seperti apa Glenn Immanuel Sanjaya, kekasih Melita Sidabutar yang berprofesi sebagai pendeta, menceritakan ketegarannya saat menghadapi peristiwa ini? Dan seperti apa pula cerita di balik awal mula kedekatannya dengan Melita? Lalu seperti apa saat Glenn menceritakan sosok Melita yang menurutnya menjadi penyemangat bagi hidupnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cita yang mendalam masih dirasakan oleh keluarga dalam ibadah pelepasan dan pemakaman Melita Sidabutar, penyanyi rohani pemenang Piala AMI 2023 untuk kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Kristiani terbaik. Selain pergi meninggalkan kakak laki-lakinya dan kedua orang tuanya, Melita juga meninggalkan sang kekasih yang sedikit pun tidak mau kehilangan momen dalam berbagai prosesi kepergian Melita. Ya, dialah Glenn Immanuel Sanjaya atau Pendeta Glenn yang harus merelakan kepergian salah satu wanita yang paling dicintainya itu. Terlihat kembali ikut dalam acara pelepasan jenazah untuk selanjutnya dikebumikan di pemakaman San Diego Hills, Kerawang Barat. Kesedihan Glenn juga kembali terlihat saat membantu membawa peti jenazah sang kekasih. Dorong pelan. Oke sip. Iya, untuk wadah itu boleh ya. Di sini ya. Mewakili keluarga ya untuk acara ini. Bersyukurlah hari ini bisa jalan dengan baik, cuaca juga baik. Terus juga meskipun nggak di planning pada awal mulanya, tapi ya Tuhan buat indah lah hari ini. Bisa lancar semua, dalam perjalanan juga bisa lancar. Glenn pun menuturkan kedekatannya dengan sang kekasih di 3 tahun belakangan ini.
Diketahui, ia pun menjajaki perkenalannya lebih dulu dengan kedua orang tua mendiang Melita yang berlanjut sampai ia berkenalan dengan sang penyanyi rohani tersebut. Sementara itu, hampir bersamaan dengan tibanya jenazah Melita di pemakaman San Diego Hills, jenazah dari sang kakak Melissa Sidabutar juga sampai di lokasi yang sama. Kehadiran jenazah mendiang Melissa pun diketahui memang dijemput langsung oleh perwakilan dari keluarga besar untuk disemayamkan bersebelahan dengan sang adik karena kedua orang tua mereka menginginkan anaknya selalu bersama meski telah dipisahkan oleh maut. Oke Mas ya. Ya. Tarik deh. Nah, sakit. Ya, pergi. Adik kita ini Melissa Sidabutar meninggalkan 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Desember 2020. Kemarin hari Senin tepatnya Melita Sidabutar menyusul kakaknya dan akan dimakamkan di TPU San Diego Hills. Keluarga lagi menunggu di rumah duka Karolus dan kami keluarga di sini yang mengawal pembongkaran jenazah Melissa Sidabutar yang akan kita pindahkan ke TPU San Diego Hills. Jadi bersebelahan antara kakak dan adik karena mereka kan kembar. Iya, pihak keluarga karena kan supaya nggak susah kan untuk ketika ziarah, jadi sekalian dan mungkin di sana juga lebih rapi dan bagus. Jadi disatukan ke sana supaya berdampingan dengan adiknya, sehingga kakaknya diambil dari pemakaman TPU Pedurenan ini untuk disatukan menjadi satu di San Diego. Tetap berusaha tegar meskipun sang kekasih telah meninggalkannya lebih dulu. Sang kekasih pendeta Glenn pun juga berkeyakinan penuh jika perginya Melita bukan tanpa arah dan tujuan, melainkan pergi ke tempat yang lebih baik di mana Melita pun sudah tidak lagi merasakan sakit. Kembali saudari kembar almarhum yaitu saudari Melissa 8 Desember tahun 2020 lalu. Bapak Ibu, sebelum ibadah pemakaman dimulai, kami berikan kesempatan kepada yang sudah boleh kembali dulu biar bergantian.
memang dari awal kita jalan kami berencana untuk memang menjalani hubungan yang serius. Jadi saat kita udah tanya Tuhan, kita juga ada diskusi sama orang tua mendukung, juga kondisi mendukung. Jadi di bulan Januari kemarin kami bicara lah sama papa mama untuk kami mau ke jenjang yang berikutnya lebih serius gitu dalam hubungan. Jadi memang sebenarnya saya kenal papa mamanya Melita tuh sudah cukup lama, jauh sebelum kami memulai sebuah hubungan. Jadi waktu pas beberapa hari lalu mamanya pun panggil saya untuk bilang tetap jadi anak tante, tetap jadi anak kami, jangan berubah. Dan saya bersyukurlah saya punya orang tua di dalam Tuhan. Gitu. Melalui Melita saya mengenal sosok om tante juga yang menyayangi saya juga, memperhatikan saya juga. Gitu. Pastinya akan terus berjalan lah hubungan seperti ini. Karena ya saya percaya orang yang di dalam Tuhan saat dia meninggalkan dunia, ya bukan tanpa arah, tapi ada satu jalan menuju kekekalan, keselamatan dalam Tuhan. Jadi saya percaya seharusnya yang lebih berbahagia adalah Melita saat ini. Dan itu yang membuat mungkin kami dan keluarga tegar karena kami tahu Melita jauh lebih bahagia dibanding kami. Seperti itu. Nggak mudah kan ya Kak maksudnya? Pasti. Di balik ketegaran sang kekasih Glenn Immanuel, ia pun juga menceritakan bagaimana ia mengenal pribadi Melita. Lantas, seperti apakah sosok Melita Sidabutar di mata sang kekasih? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Menjalani kedekatan selama kurang lebih 3 tahun. Segala sifat mendiang Melita yang selalu positif, tidak pernah ribut dan juga penyayang, diceritakan oleh sang kekasih pendeta Glenn. Untuk kami punya hubungan yang spesial hampir 3 tahun belakangan ini sih. Melita tuh orang yang simple banget ya. Melita tuh kayak hidupnya bukan nyantai ya, tapi memang hidupnya tuh selalu ceria. Jadi apa yang dia inginkan ya dia ngomong, dan malah hal-hal yang dia nggak pernah bicarakan dia terima gitu karena berkaitan besar ya buat dia. Jadi selama hidupnya dia nggak banyak nuntut orangnya, nggak banyak permintaan, nggak banyak keinginan, tapi memang orangnya jalanin hari demi hari, happy aja gitu jalaninnya. Apa yang nggak bisa paling saya lupain adalah sifat gampang disayangnya ya. Pasti setiap orang yang kenal Melita pasti menyadari bahwa Melita tuh orang yang gampang banget untuk disayangin, untuk dicintain. Jadi karena anaknya benar-benar positif banget. Bahkan saya pernah cerita pun, saya jalanin hubungan nggak pernah sama sekali tuh ada ribut, nggak pernah berantem, karena orangnya pendengar yang baik, ngalah, terus juga penyayang sekali gitu. Seperti itu sih. Membawa kebahagiaan ya Kak? Pastinya. Berkat semua kepribadian positifnya tersebut, membuat ia tidak ragu untuk membawa hubungannya bersama Melita ke jenjang yang lebih serius. Namun apa daya, Tuhan punya rencana lain. Ia pun harus menerima semua yang telah menjadi ketetapan dari Sang Maha Kuasa. Permintaan terakhir jujur sebenarnya nggak ada sama sekali, makanya kita feeling pun nggak ada. Karena memang minggu malam terakhir kami chattingan, saya pulang dari pelayanan, Melita cuma bilang, Kak Glenn, Dede udah semakin segar, Dede mau ketemu Kak Glenn besok pagi. Jadi kami pagi saya pikir kita akan ketemu, dan memang kita ketemu dengan keadaan Melita yang jauh lebih sehat. Ternyata dia pulang dipanggil ke rumah Bapa di surga. Sosoknya di panggung dan di belakang panggung itu cukup beda ya. Kalau di panggung kan dia sangat terlihat, saking dia memuliakan nama Tuhan, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam menyerukan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi kalau di belakang dia cukup jadi anak yang ya seperti, mungkin karena aku bungsu juga, jadi mungkin ngerasain hal yang sama ya, kayak manja, periang, lucu, suka ngelawak gitu. Dan ya pribadinya ceria, pribadinya hangat, yang pasti kalau nyanyi selalu bawa keluarga. Jadi kayaknya
waktu kenal Melita aku juga jadi kenal sama keluarganya. Sementara itu, banyak cerita berkembang di luaran mengenai kepergian Melita yang dikabarkan karena kelelahan akibat rutinitasnya menyanyi di gereja dan melakukan kegiatan lainnya. Mendengar hal tersebut, seperti apa Glenn, sang kekasih yang berprofesi sebagai pendeta ini, menepis kabar yang beredar itu? Pasalnya, ia pun menemani sang kekasih dan sempat untuk bertemu kembali melalui pesan singkat. Tetapi kembali lagi, tidak ada yang mampu untuk melawan ketetapan Sang Maha Pencipta. Dan seperti apa kesedihan yang juga dirasakan oleh selebriti yang hadir dalam prosesi pemakaman Melita dan Melissa tersebut. Kalau kangen pasti saya rasa semuanya kangen, karena saya mungkin kebiasaan dulu kita teleponan 24 jam gitu kali ya. Di kantor juga saya diteleponin sama Melita, minta video call seperti itu. Jadi kehilangan pasti merasa kangen mah pasti. Karena setiap hari saya dengar suaranya yang riang, suaranya yang kayak anak-anak, selalu berdengung di telinga saya. Jadi kalau dibilang kangen mah pasti. Since 1 menit belum bisa ngobrol sama Melita pun udah kangen gitu. Untuk kondisi sih sebenarnya fine-fine seperti biasa aja sih. Juga kesibukannya juga nggak sesibuk itu. Memang pada waktu beberapa hari lalu memang jadwalnya memang pas juga lagi nggak terlalu banyak, jadi memang dia banyak istirahat di rumah. Karena kan mungkin habis dari ibadah pelayanan Natal kemana-mana, tapi Januari Februari udah banyak istirahat karena ya memang nggak ada kendala apa juga sih. Oh ya, itu seperti yang disampaikan dari pihak keluarga, karena kan yang mendampingi dari pihak keluarga, jadi diberitahukan bahwa jasadnya masih segar, jasadnya juga make upnya nggak luntur, masih lengkap semua gitu. Jadi ya itu kabar sukacita lah buat keluarga yang ditinggalkan pastinya. Jadi ada penghiburan dari Tuhan. Waktu Paskah setahu saya udah kosong. Jumat Agung kalau nggak salah ya, Jumat Agung aja nggak ada. Sabtunya memang pas kebetulan lagi kosong, nggak melayani, jadi memang ibadah aja sih. Ya memang pas waktu memang kondisinya memang lagi tidak fit seperti biasanya, memang saya dan keluarga nemenin di rumah dan di rumah sakit, dan dia tetap riang seperti biasanya, tetap gembira seperti biasanya. Jadi kami nggak mikir apa-apa lah, karena memang Melita tetap ceria seperti biasanya aja. Oh enggak, aku untuk sampai ke itu cukup pribadi ya, jadi aku kurang tahu sih. Yang aku tahu orangnya yang ceria, orangnya sehat banget, saking sehatnya. Jadi kalau misalnya ketemu dia kayak memberikan energi yang positif, dia nggak pernah nunjukin kayak sakit atau capek atau apa. Justru kayaknya semangatnya tuh lebih banget gitu kalau misalnya udah mau pelayanan. Bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah keluarga, kerabat, teman-teman Melita dan Melissa. Ya cuma doa aja yang bisa aku hantarkan. Jadi aku datang hari ini benar-benar buat nemenin sampai di peristirahatan terakhir. Di balik kesedihan Glenn, ia pun juga mengungkapkan rencana lain yang seharusnya datang dalam waktu dekat. Lantas, apa rencana tersebut? Benarkah di hari itu, sang kekasih pun berencana untuk menjajaki hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Menurut sang kekasih pendeta Glenn Immanuel Sanjaya, hubungan di antara keduanya sedari awal memang didasari hubungan yang serius. Karena itulah, ia pun memiliki rencana dengan sang kekasih untuk bertemu dengan pendeta di gereja tempat mereka beribadah untuk meminta bimbingan pernikahan. Namun rupanya, Tuhan pun punya rencana yang lebih indah untuk Melita. Selamat jalan Melita Sidabutar, Tuhan menyayangimu.
Jadi memang agendanya kita mestinya bulan depan saya sama Melita janjian untuk menghadap ke Pendeta Teddy Rusli dari Gereja Tiberias untuk mulai minta tolong untuk dibimbing dalam pranikah. Oh, berarti harusnya bulan depan untuk pranikahnya sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.